Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kelas ilmu makulat yang mana pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-17. Pada pertemuan malam hari ini kita mulai memasuki makula al-ain, kategori tempat, kategori di mana. Kategori tempat, di mana kategori tempat ini merupakan kategori yang sangat penting di dalam ilmu makulat ini. Karena yang paling penting di dalam ilmu makulat itu sebenarnya selain jauhar, itu adalah makula al-ain sama makula al-kam. Selain jauhar, al-ain dan kam itu yang paling penting. Karena pembahasannya di sana sangat banyak dan juga terjadi silang pendapat antar para ulama, yakni antar para filsuf, mutakallimin, mu'tazilah dengan asy'ariyah cukup banyak. Dan saya ingatkan kembali makulat al-ain ini adalah di antara jauhar yang ulama mutakallimin mengakui keberadaannya. Maksudnya mengakui bahwasanya al-ain itu wujud fil kharij, maujud fil kharij, selain al-kaif. Jadi selain jauhar itu hanya dua arad yang diakui oleh ulama mutakallimin. Meskipun nggak seluruhnya, tapi dua arad itu yang diakui. Yang lainnya adalah umur i'tibariyah, yaitu makulat al-kaif dan juga makulat al-ain. Ini yang diakui. Para mutakallimin menyebut al-ain sebagai al-kaun. Ada nantinya al-akwan al-arba'ah, al-ijtima' wal-iftiraq, kemudian al-harakah was-sukun. Itu adalah al-ain itu sendiri. Jadi seperti yang saya sering jelaskan, memang tidak semua arad ini diakui sebagai hal yang wujud fil kharij menurut mutakallimin. Namun ala kulli hal ini perlu kita pelajari di sini dan ini nanti akan mempengaruhi banyak hal ya. Saya katakan bahwa saya pemahaman terhadap al-ain ini termasuk pemahaman yang paling penting karena sebenarnya semua filsafat Yunani itu dibangun dari al-ain itu sendiri. Mengapa mereka meyakini bahwasanya mereka meyakini membangun semua konsep akidahnya itu dari persoalan-persoalan topiyat. Dan pembahasan pertama dari persoalan topiyat adalah pembahasan soal hayula dan suroh. Mereka meyakini bahwasanya jisim itu adalah gabungan antara hayula dan suroh. Mengapa mereka mengatakan demikian? Karena andai kata tidak ada hayula dan tidak ada suroh jismiyah, maka nanti relasi jisim ini maka nantinya jisim ini hanya kumpulan dari jauhar fard yang tersusun banyak. Karena itu mereka mempercayai adanya hayula dan suroh. Jadi hayula dan suroh itu antitesa dari teori al-jauhar al-fard. Nah, hubungannya dengan makula al-ain adalah, jadi begini, ketika jisim yang diakui baik oleh mutakalimin karena dia jauhar atau falasifah dan semua pemikir itu mengakui jisim itu wujud, maka ketika yang kita ketahui di alam nyata, alam fil kharij itu jisim itu ada dan ada tempatnya. Maka relasi antara jauhar dan jisim ini terhadap tempatnya ini yang disebut sebagai makulat al-ain. Ini yang disebut sebagai makulat al-ain. Makanya itu nanti itu makulat al-ain itu termasuk yang paling penting, karena dia adalah semacam wadah dari jisim itu sendiri. Adanya jisim itu tidak ada mengingkari karena dia
mudrok bil hissi. Dia dilihat atau bisa ditangkap dengan panca indera dan termasuk doruriyat. Lah, yang dipermasalahkan atau yang diperdebatkan adalah wadahnya. Wadah dari jisim itu. Lah, ini yang terjadi perdebatan antara para ulama di situ. Perdebatannya ini karena mereka berlandaskan dari keyakinan mereka terhadap apa yang membentuk jisim. Karena mutakalimin meyakini bahwasanya yang membentuk jisim adalah jauhar fard. Jauhar fard yang tersusun, itulah nanti yang membentuk jisim. Maka mereka meyakini keyakinan tertentu. Demikian juga para falasifah. Karena meyakini bahwasanya mereka ada yang namanya al-jismul muttasil atau arot yang muttasil, al-kam muttasil. Kam muttasil itu adalah atau lebar, panjang, dan dalam. Karena mutasil dia harus nyambung, maka harus ada yang namanya hayula dan surah. Nah, itu relasinya dengan tempat itu bagaimana? Itu mempengaruhi, sangat terpengaruh. Jadi satu pemikiran mereka, satu keyakinan mereka terhadap teori tertentu itu mempengaruhi dalam beberapa arot. Seperti hayula dan surah ini mempengaruhi di jauhar. Pembahasan itu akan bersentuhan pada pembahasan jauhar. Kemudian juga pembahasan terkait dengan kam yang mutasir, kemudian juga makulat al-ain juga masuk. Dan juga nanti zaman. Itu nanti ada kaitannya semuanya. Karena kaitannya zaman itu nanti kaitannya itu dengan harokah, gerakan. Jadi saling terikat. Jadi ketika punya pendapat A di sana, maka konklusinya atau konsekuensinya harus sesuai dengan teori A di sana ketika dalam pembahasan yang lain. Demikian juga mutakalimin ketika punya pendapat B di dalam satu makulat, maka implikasinya adalah implikasi pendapat B di dalam makulat yang lain. Ini nanti akan terlihat jelas. Oke, kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala. Kita masuk ke al-maqula ar-rabi'ah. Al-maqula ar-rabi'ah, kategori yang keempat. Jadi yang pertama jauhar, kemudian al-kam, kemudian al-kaif, baru kemudian al-ain. Berarti ini makula al-jauhar. Atau yang ketiga dari makulat al-arad, kategori arad, menurut falasifah. Makulatul ain, kategori di mana atau tempat lah, bahasa gampangnya tempat. Wahiyya tsalitsatu min qismil arad. Itu adalah yang ketiga dari bagian al-arad. Meskipun kalau kita meyakini bahwasanya 10 kategori ini adalah ajnasul aliyah lil mawjudatil mumkinah, jenis-jenis tertinggi dari hal yang wujud eksis secara real, maka dia makulat al-ain, mulai kam, kaif, ain sampai seterusnya 9 makulat itu bukan berada di bawah al-arad. Kalau dia berada di bawah arad, maka jenisnya adalah al-arad. Maka dia bukan menjadi jenis yang ali. Paham nggak? Ini disebut sebagai arad itu dari sudut pandang dia bukan jenis, tapi dari sudut pandang itu al-aradul am. Kalau coba dibuka di mantiknya. Kalau di al-aradul am, maka dia bukan zatiyat, bukan esensial dari itu. Karena itu dia tidak membentuk, tidak berada di bawahnya, bukan merupakan nau'nya. Kalau dia berada di jenis yang merupakan arad, maka jinsun alinya itu arad. Sedangkan al-ain, al-kaif, dan sebagainya itu menjadi nau. Padahal definisi awalnya al-makulat al-ashar itu al-ajnasul aliyah lil mawjudatil mumkinah, jenis-jenis yang tertinggi. Maka memahaminya ini disebut arad itu bukan dari sudut pandang arad itu sebagai jenis, tapi arad ini adalah al-aradul am. Kalau al-aradul am dia adalah arodi, dia bukan esensial, maka dia yang bawahnya itu bukan nau di sana, karena nau, jins dan fasl itu adalah adzatiyat. Dia tidak berada di sana, hanya identifikasinya digolongkan arad gitu aja, karena dia ya ridu lil jauhar. Ya ridu lil jauhar, dia datang menempel pada jauhar, tidak bisa lepas dari jauhar. Itu saja.
Di sini dibawakan dua definisi. Namun ditarjih definisi kedua menurut mu'alif dan catatan di takliknya, dan itu yang lebih akurat ya, sebagaimana yang dirojikan di dalam kitab Mawaqif, Syarah Mawaqif dan hasyiah-hasyiahnya, itu justru definisi yang pertama. Pertama yaitu huwa husulul jismi at-tabi'i fil makani. Definisi pertama, apa yang disebut sebagai al-ain? Itu adalah husulul jismi at-tabi'i fil makan. Keberadaan jisim yang tabi'i di sebuah tempat. Di tempat. Jadi keberadaannya, terjadinya jisim itu pada tempat, itu yang disebut sebagai al-ain. Ya. Perlu dicatat di sini, al-ain ini adalah seperti takliknya ya. Di taklik coba dilihat itu, dia adalah makulat nisbiyah. Yang pertama, kan yang bukan nisbiyah itu kam dan al-kaif. Kuantitas dan kualitas. Ain dan seterusnya itu semuanya makulat an-nisbiyah. Maksudnya nisbah adalah maksudnya makulat nisbiyah adalah dia dalam perwujudan yang membutuhkan hal lain, atau dia adalah merupakan penisbatan satu hal dengan satu hal yang, karena nisbah itu pasti terjadi dari minimal dua hal, bukan berdiri sendiri. Maka al-ain di sini adalah makulat an-nisbah. Kenapa? Karena gini, pertama yang ada di sini adalah husulul jismin tabi'inya, ada jismin tabi'i, ada jisim tabi'i, kemudian ada tempat. Jadi tidak mungkin ada makulat al-ain tanpa pertama jauhar. Kemudian tidak mungkin ada makulat ain juga tanpa adanya al-makan atau tempat. Karena itu al-ain itu nisbat antara jauhar atau jism tabi'i dengan tempat. Dia nisbatnya di situ. Makanya ini disebut sebagai makulah nisbiyah, dan ini yang pertama. Jelas ya? Kemudian saya jelaskan mengapa di sini adalah jism tabi'i, agar mengecualikan dari jisim yang taklimi. Kan kita ketahui bahwasanya arad kamutasil itu kan ada 3, ada 4. Yang korzat itu ada 3. Ya. Pertama adalah al-khottu, khot, baris, kemudian asatuh, bidang, dan kemudian al-jismu at-ta'limi. Jisim taklimi. Jisim taklimi itu 3 dimensi. Beda dengan jisim tobi'i. Jisim tobi'i itu adalah jisim yang mana dia tersusun dari hayula dan suroh. Sedangkan jisim taklimi dia adalah arad yang menempel pada jisim tobi'i. Jadi jisim tobi'i ini jauhar. Ingat, jisim tobi'i ini adalah jauhar, bukan arad. Kalau jisim taklimi dia adalah arad. Makanya di sini disebutkan i'lam annahu qayyada al-jisma bit-tabi'i li'annahu al-mutahayyiz bidzat amma ta'limi fa mutahayyizun bit-taba'. Beliau mengikat atau memberi catatan jisim ini, mensifati jisim ini dengan jisim tabi'i, bukan agar dia mengecualikan dari jisim taklimi. Karena jisim tabi'i itu adalah al-mutahayyiz bidzat. Jisim tabi'i itu mutahayyiz bidzat. Nah, mutahayyiz bidzat itu apa? Jauhar. Al-mutahayyiz bidzat yang dia menempati ruang karena dirinya sendiri. Itu adalah jisim tabi'i atau jauhar. Nah, sedangkan taklimi dia laisa mutahayyizan bidzat. Dia tidak menempati ruang, mengambil bagian ruang dari diri sendiri. Dia mutahayyiz, benar mutahayyiz, tapi mutahayyiz bidzat. Mutahayyiz bidzat karena menempel pada jauhar. Karena jisim taklimi itu arad, dan arad selalu menempel pada jauhar. Karena jauharnya itu mutahayyiz bidzat, maka aradnya juga mutahayyiz, tapi bukan bidzat, bukan karena aradnya itu sendiri. Karena dia arad itu nempel di jauhar, maka dia juga mutahayyiz.
Paham nggak? Jadi seperti itu. Jadi arad diingat-ingat, al-arad mutahayyizun, tapi mutahayyiz bitaba. Dia menempati ruang tapi mengikuti jauhar. Yang benar-benar karena dirinya sendiri dia menempati ruang, dia itu adalah jauhar atau jismun tobi, jismun tobi. Itu yang penting. Berarti terjadinya atau terjadinya keberadaan jismun tobi atau jauhar di tempat. Nah, di dalam ilmu kalam, di dalam ilmu filsafat itu ada dua hal yang mirip, tapi sebenarnya ada perbedaan. Sebagian ulama ada yang menyamakannya, yaitu al-makan, kemudian al-haiz. Ada al-makan, kemudian al-haiz. Ulama mutakallimin itu lebih senang membedakan antara al-makan dengan al-haiz. Al-makan dengan al-haiz. Karena al-haiz menurut mutakallimin dia itu lebih general, lebih umum dibandingkan al-makan. Falasifa mereka tidak membedakan, kebanyakan tidak membedakan ya al-makan ya al-haiz itu sendiri. Dan sebenarnya begini. Di sini kan jelas. Yang dimaksud dari terjadinya atau keberadaan jism tabi'i pada tempat itu bukan seperti misalnya gini. Misalnya ada air. Misalnya apa ya? Misalnya ini ada botol ini. Kemudian saya taruh di atas meja. Mejanya kan besar. Kemudian botolnya kecil. Kita mengatakan bahwasanya botol ini ditempatkan di atas meja. Berarti meja ini tempatnya dia. Tempatnya botol ini. Saya katakan ini tempat memang, tapi bukan haiz menurut mutakalimin. Bukan haiz. Karena yang disebut sebagai al-haiz itu adalah ini. Al-haiz itu ini. Kotaknya ini loh. Di mana dia itu semacam rangkanya benda. Yang mana rangka benda itu sendiri, tidak lebih dan tidak kurang sesuai dengan benda itu sendiri. Di definisinya, di takliknya beliau mengatakan ai fil hayyizil ladzi yakhussuhu. Maka makan di sini maksudnya al-haiz. Kenapa tetap disebut makan? Karena ulama falasifah itu tidak membedakan antara makan dan haiz. Namun kalau dari bahasa mutakalimin maksudnya adalah husulul jismit tabi'i fil haiz. Karena dimaksud makula al-ain itu bukan botol terus di atasnya ada meja, terus ini kita katakan tempat ini meja ini, bukan itu maksudnya. Bukan itu. Maka di sini definisinya fil hayyizil ladzi yakhussuhu, yaitu terjadinya keberadaan jisim tabi'i pada haiz atau kita bahasakan tempat yang spesifik khusus untuk dia. Terus wayakunu mamlu'an bihi, dan tempat itu haiz itu dipenuhi dengan jisim tabi'i. Karena itu saya berkatakan bahwasanya haiz itu semacam rangka. Paham nggak? Rangka yang dipenuhi oleh jisim, tidak lebih tidak kurang. Kalau kita sebut oh ini tempatnya adalah di sini, atau tempat saya di mana? Di rumah. Rumah lebih besar daripada jisim saya. Maka itu bukan haiz atau bukan tempat yang dimaksud di dalam makulat al-ain. Bukan itu. Bukan itu. Jadi yang dimaksud al-ain itu adalah rangkanya itu. Ini yang disebut sebagai tempat. Dan ini yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dibahas oleh mutakalimin karena itu mustahil Allah memiliki rangka seperti itu. Dan nanti kalau pembahasan, nah terus bedanya apa al-makan al-haiz dengan misalnya sebelumnya itu kamutasil, panjang, lebar, dan dalam, atau yang jismu taklimi, kan menempel di sana. Dia hanya sudut pandang saja. Dia hanya sudut pandang saja kalau yang itu. Kamutasil. Oke. Wa yusamma hadza ainan haqiqiyan. Haiz atau tempat yang maknanya adalah semacam rangka benda itu, di mana dia itu ditempati oleh benda dan dipenuhi,
tidak lebih dan tidak kurang, itu yang disebut sebagai ainan hakikian. Haiz ini adalah yang disebut ainan hakikian menurut ulama. Nah, di sini wal masyhuru annal haiz wal makan mutaradifan 'indal hukama. Pendapat masyhur, tempat dan haiz itu sinonim menurut para hukama. Ada pendapat yang lain mengatakan innal haiz a'am minal makan. Haiz itu lebih general dibandingkan tempat. Wa nasabahu ila Syekh Ar-Rais ghairu wahidin minal muhaqqiqin. Pendapat yang kila ini yang mengatakan bahwasanya al-haiz a'ammu minal makan itu dinisbatkan oleh banyak orang kepada pendapat Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina itu sebenarnya benar-benar bukan hanya menukil filsafatnya Aristoteles, bukan. Mengembangkan, bahkan banyak punya pendapat-pendapat tarjihkan beliau. Makanya sebenarnya yang dikritik di dalam filsafat Islam itu sebenarnya pendapat Syekh Ar-Rais Ibnu Sina ini sebenarnya kebanyakan. Dan beliau yang menukil ilmu filsafat Yunani ke dunia Islam, termasuk salah satu yang menukil mengembangkannya. Wa alal masyhur fa ma'nahuma. Menurut pendapat masyhur, fa ma'nahuma, makan dan haiz itu adalah as-sathul batinu. Coba ini dia ya, diharokati. Ini yang penting. Jadi definisi haiz dan makan menurut pendapat yang masyhur yang tidak membedakan antara haiz dan makan, atau ini adalah definisi haiz menurut mutakalimin, bukan makan. Itu adalah as-sathul batinu minal hawi al-mumassu. As-sathul batinu minal hawi al-mumassu lis-sathil dhahiri minal mahwi. Karena mumassu di sini adalah sifatnya asad, Nah, nanti saya gambarkan. Amma indal mutakallimin, adapun menurut mutakallimin fal makan ghairul haiz. Menurut mutakallimin tempat itu beda dengan haiz, al makan beda dengan al haiz. Amal makan fa huwa qaribun min mafhumihi al-lughawi wa huwa ma ya'tamadu alaihi mutakallim mutamakkin kal ardi lis-sarir. Ulama mutakallimin lebih membawa persoalan makan itu, tempat itu, kepada maknanya yang secara linguistik. Karena orang-orang Arab menyebut tempat ya seperti saya bertempat di rumah. Jadi istilahnya tempat itu menurut mutakallimin ya bahasa awam. Sedangkan haiz itu kalau dalam bahasa sekarang itu ya fisika, bahasa fisika. Jadi yang disebut dari fisika kan tempat itu kan bukan saya bertempat di rumah, itu kan bukan itu. Dalam bahasa fisika tempat itu sendiri bukan itu. Ya tempat sendiri itu haiz, dalam bahasa sekarang itu haiz. Dalam bahasa dulu itu haiz. Nah, tempat yang maknanya secara linguistik, al-makan itu dimaknai secara linguistik saja. Wa huwa ma ya'tamidu alaihil mutamakkin kal ardi lis-sarir. Yaitu apa yang ditempati oleh al-mutamakin, sesuatu yang bertempat. Seperti kal ardi lis-sarir, seperti bumi untuk kasur, untuk ranjang. Jadi ranjang di atas bumi, yaitu bumi itu tempatnya. Kita semua bertempat di bumi. Tapi bukan haiz, haiz kita beda. Wa ammal hayyizu indahum fahuwa indahum al-faraghul mutawahham al-mashhul bil mutahayyiz alladhi law lam yashghalhu lakana khala'an kadakhilil kus lil ma. Kadakhilil kus lil ma. Haiz itu adalah ruang kosong yang diperkirakan. Al-mashghul yang diisi bil mutahayyiz dengan sesuatu yang menempatinya, dengan sesuatu yang menempatinya. Alladzi law lam yashghalu, andai kata tidak ditempati oleh al-mutahayyiz, maka dia ruang kosong. Kadakhilil kus lil ma, seperti bagian dalam gelas pada air. Jadi kita punya gelas. Gelasnya gelas kosong. Kemudian kita celupkan air. Ya kan? Andai kata ini tidak ditempati air, maka kosong. Maka misalnya kita celupkan ini, kita tutup pakai tangan. Lah, ini kan berarti gelasnya kan masih tidak terisi kan? Tidak terisi karena kita tutup dengan tangan.
kemudian kita buka, langsung tutup. Itu yang disebut sebagai tempat. Maksudnya tempat itu adalah dia itu sebuah ruang kosong yang andai kata tidak ditempati oleh jauhar, maka dia kosong. Tapi karena ditempati, maka dia nggak kosong. Maka terjadi perdebatan pendapat, apakah khola itu mungkin atau tidak mungkin. Khola itu apakah ada, apakah bisa, apakah mungkin secara akal ada terjadinya khola, ruang kosong. Menurut mutakalimin mungkin. Mungkin itu bisa ada. Tapi apakah benar ada ruang kosong itu yang tidak ditempati oleh jauhar apapun, itu persoalan lain lagi. Pokoknya bisa ada. Tidak mustahil secara akal. Namun dia ada atau tidak itu urusan yang lain, pembuktian yang lain. Menurut falasifah tidak. Khola itu mustahil. Khola itu mustahil. Karena mereka membayangkan bahwasanya seluruh hal itu ya jisim itu kan bersambung menurut mereka. Nah, dari jisim itu sendiri, ingat, dari jisim itu sendiri, menurut falasifah, menurut mutakalimin, kan dia tersusun dari jawahir farda. Dia sebenarnya tidak nempel. Sebenarnya dia tidak nempel kan, ada bagian partikel-partikel yang kosong itu kan di tengahnya. Nggak nempel, benar-benar nggak nempel. Dia hanya ada fawasil, ada garis putus-putus atau ruang kosong-kosong di situ. Ya kan? Karena itu falasifah mengatakan nggak ada jauhar fard. Karena itu nggak ada ruang kosong. Oke. Baik, kita gambarkan biar gampang. Yang kaitannya dengan ini, yang dimaksud ini. Maksud dari al-haiz. Ingat ya, makan menurut falasifah itu sama dengan al-haiz. Sedangkan mutakalim membedakan antara al-haiz dan al-makan. Dan makan yang dimaksud oleh falasifah di teks ini maksudnya adalah haiz menurut kita. Yaitu misalnya kita punya sebuah benda yang kotak. Jelas kan ya? Maka yang disebut sebagai al-haiz itu adalah ini. Kita bayangkan dia semacam ada rangkanya. Tapi, loh ini kan bukannya bagian dari jauhar. Iya, tapi bukan ngambil jauharnya. Jadi dibayangkan bahwasanya jauhar itu dia menempati ruang itu. Terus gini, kan tadi definisi al-haiz itu adalah ruang kekosongan yang diperkirakan, yang andai kata tidak diisi maka dia menjadi khola, maka dia menjadi ruang kosong. Maka gini, saya perkirakan misalnya alam semesta atau bumi, alam semesta, taruhlah alam semesta itu seperti kotak gini. Ya. Terus kita bayangkan alam semesta itu ukurannya 100 cm taruh. 100 meter, taruhlah 100 meter. Paham enggak? Taruhlah saya perkirakan 100 meter saja misalnya. Terus yang disebut sebagai tempat adalah ini. Misalnya tempat adalah berarti kita bayangkan alam semesta itu terkapling-kapling, paham enggak? Terkapling-kapling kayak rumah KPR itu loh. Ya kan? Terkapling-kapling seluruhnya. Taruhlah kayak gitu. Lah, ada satu benda di sini. Lah, bendanya itu maksudnya dia bendanya jauharnya bentuknya di sini. Dia mengambil 1 meter. Maka dia menempati ini. Dan ingat kaidahnya, ingat di dalam hukum jawahir. Nah, hukum jauhar. Jauhar itu tidak mungkin tadakhul. Antar jauhar dengan jauhar yang lain tidak mungkin saling ini jauhar terus saling masuk ke sini. Tidak mungkin. Jika jisim kasif, jauhar yang kasif ya, yang tebal, dia sudah menempati satu bagian 1 meter dari bagian alam semesta, maka tidak mungkin ada jauhar lain yang menempati situ. Jauhar kasif yang lain menempati situ nggak mungkin. Makanya dia adalah
alladzi ya'khudhu minal faragh al-mutawahhim. Jadi kita bayangkan alam semesta itu misalnya 100 meter dan di sini diisi oleh 100 benda yang masing-masing 100 meter. Tidak mungkin ada benda lain yang masuk yang ke situ lagi, nggak mungkin. Yang dimaksud di sini adalah jisim yang kasif ya, jisim yang kasif. Tapi kalau jisim latif itu bisa masuk. Jisim latif itu seperti udara. Tapi yang kita bahas adalah jauhar yang kasif, yang kasif. Yang disebut sebagai tempat itu adalah kita bayangkan kaplingan-kaplingan ini belum diisi benda apapun. Al-faragh al-mutawaham, kekosongan yang diperkirakan. Yang dia kemudian diisi oleh benda yang mutahayiz, menempati ruang. Ini yang disebut sebagai ruang. Ruang itu seperti itu. Yang andai kata tidak diisi oleh benda itu, maka pasti dia ruang kosong karena nggak ada mutahayiznya sama sekali di sana. Paham nggak? Itu yang disebut sebagai tempat. Dan tempat ini sesuai dengan mutahayiznya. Tidak lebih, tidak kurang, tidak ada ukuran yang lebih. Jadi dia ini saya kira-kirakan saja, saya ilustrasikan seolah-olah misalnya, saya permisalkan saja misalnya itu 100 meter. Kemudian benda pertama itu ukurannya 1 meter, maka dia menempati ruang 1 meter. Kemudian ada benda kedua menempati, dia ukurannya 2 meter, maka dia menempati ruang 2 meter. Ada benda ketiga ukurannya 10 meter, maka dia menempati ruang atau tempatnya 10 meter, tidak lebih tidak kurang, pas. Ketika ada benda yang kecil terus kita tempatkan di tengah-tengah sini, maka kita mengatakan bahasanya yang disebut sebagai tempatnya haiznya ya ini, bukan tengahnya ini. Paham nggak? Itu yang disebut sebagai al-haiz. Oke. Ini penting. Coba ada satu hal yang ini kaitannya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan terlihat penting sekali. Terlihat penting sekali untuk membedakan antara tempat dan al-haiz. Tempat dan al-haiz. Misalnya gini. Bumi itu punya tempat sekaligus punya al-haiz kan? Taruhlah bumi. Ini bumi. Sedangkan ini kan lebih besar lagi. Bumi kan di sini. Haiznya ya ini. Paham nggak? Haiznya bumi ya di sini nih. Haiznya bumi ya sesuai dengan ukuran bumi. Tapi bumi juga punya tempat. Dia berada pada galaksi Bima Sakti. Ini galaksinya. Nah, ini kan tempatnya dia lebih luas kan? Oke. Kemudian galaksi Bima Sakti juga memiliki haiz. Ini taruhlah Bima Sakti memiliki haiz. Haiznya sesuai dengan ini. Ya. Terus kemudian ada yang kumpulan galaksi lagi yang lebih luas daripada itu. Berarti dia ini tempat, ini makan, ini haiz. Kemudian ujungnya gini. Nah, terus ujungnya alam semesta itu bagaimana? Maka kita perkirakan nanti ada bagian di alam semesta gini. Ini taruhlah saja. Ya kan? Ini bumi. Dia punya haiz. Haiznya ya sesuai dengan ini, tapi dia juga punya tempat. Tempatnya ya dia di galaksi Bima Sakti. Kemudian galaksi Bima Sakti juga punya haiz, tapi juga punya makan tempat. Tempatnya di sini. Ya lebih lebar kan? Kalau tempat kan bisa lebih lebar. Nah terus kalau ujungnya bagaimana? Ujung alam semesta bagaimana? Taruhlah ujung alam semesta ini. Maka, lah ini yang penting. Ujung alam semesta itu tidak memiliki tempat. Laisa lahu makan. Tapi memiliki haiz. Ini penting. Coba lihat. Ini sangat penting. Ujung alam semesta ini memiliki haiz tapi tidak memiliki tempat. Lahu makan. Kalau kita bahasakan tempat, haiz itu adalah makan. Ya udah dia memiliki makan, tapi maksudnya adalah makan yang pas. Yang maknanya itu adalah al-haiz. Jadi alam semesta secara keseluruhan itu memiliki haiz tapi tidak memiliki tempat.
Maka ini muncul. Jadi ini sudah diperkirakan, sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam Tahfutul Falasifah itu bahwasanya kalau kita ibaratkan alam semesta itu seperti box yang tertutup. Tidak ada di luarnya, tidak ada. Kalau di luarnya itu udah dimensi yang lain. Dia bukan alam semesta. Bukan alam semesta. Dan itu adalah tempat tertutup. Artinya dia memiliki haiz saja, tidak memiliki tempat. Maka begini, ada semacam ini. Saya tinggal di mana? Tempat saya di mana? Di rumah. Rumah ini tempatnya di mana? Di Kecamatan Bojonggede. Kecamatan Bojonggede ada di mana? Di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ada di mana? Ada di Jawa, Pulau Jawa Barat. Jawa Barat ada mana? Di mana? Di Indonesia. Indonesia ada di mana? Ada di bumi. Bumi ada di mana? Ada di galaksi. Ya, galaksi ada di mana? Ada di mana? Ada di mana? Di mana? Ujungnya nanti alam semesta ada di mana? Maka tidak memiliki tempat, tapi memiliki haiz. Maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mustahil memiliki tempat, juga mustahil memiliki al-haiz atau tempat yang fit dengan itu. Karena al-haiz itu bukti bahwasanya dia menempati ruang kosong. Dia membutuhkan ruang dan itu berbentuk mustahil Allah Subhanahu wa taala itu berbentuk. Makanya ulama Ahlussunnah sudah tegas mengatakan laisa lahu makan wala yahwi alaihi zaman wal makan. Allah tidak mungkin memiliki tempat, tidak bertempat. Tidak bertempat. Jelas ya? Jadi tidak mungkin ada bentuknya, karena bentuk itu ciri makhluk. Jadi Allah nggak berbentuk. Jadi ada hadis yang surah, itu maksudnya sifat. Ditakwilkan oleh para ulama maksudnya sifat, karena bentuk itu mustahil bagian. Bentuk surah itu bukti bahwasanya dia terbatas. Bukti bahwasanya benda tertentu itu terbatas. Selama kita yakini Allah tidak terbatas, maka mustahil Allah memiliki bentuk. Karena bentuk itu ciri benda yang mutahayiz, yang terbatas. Oke, jelas ya? Kita kembali lagi. Ini lebih ke pemahamannya dulu ya. Yang paling penting dalam persoalan ini adalah kita bisa mentasawurkannya terlebih dahulu. Maka yang disebut sebagai makula al-ain, kategori tempat, itu adalah setiap sesuatu yang punya makan, apakah pasti memiliki haiz? Iya, pasti. Tapi tidak semua yang memiliki haiz memiliki makan. Misalnya, menurut sebagian ulama, roh itu tidak bertempat. Karena dia bukan jisim. Dia kalaupun ada jisim, dia jisim relatif menurut sebagian ulama. Maka roh itu memiliki haiz, tapi tidak memiliki tempat. Dia al-haiz, memiliki haiz, tidak memiliki tempat. Jelas ya? Ruh. Dan itu makhluk. Setiap yang memiliki tempat pasti memiliki haiz, tapi tidak semua yang memiliki haiz itu memiliki tempat. Contohnya alam semesta secara keseluruhan itu memiliki haiz, tapi tidak memiliki tempat. Nah, tempat bagaimana? Tempatnya itu ya itu alam semesta ya itu udah secara keseluruhan nggak ada lagi box tertutup. Ada teori di barat itu seperti box tertutup. Apa lupa saya, kemarin ada yang ngomong. Dan ternyata itu yang setelah pernah disinggung oleh Imam Al-Ghazali. Nah, itu yang disebut sebagai tempat. Jadi al-haiznya. Jadi husulul jismi tabi'i fil makan. Terjadinya atau keberadaan jisim tabi'i di tempat. Di haiz. Itu yang disebut sebagai makula al-ain. Jadi di sini ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang terjadi. Pertama jismi tabi'i itu mewujud fil kharij. Makannya itu mewujud fil kharij juga. Wujud. Walaupun nggak bisa, walaupun ketika kita sentuh, ya kita otomatis menyentuh juga jauharnya sekalian. Jauharnya kita sentuh, aratnya juga kita sentuh, makannya juga kita sentuh otomatis. Nggak bisa kita
karena terlalu nggak bisa kita beda-bedakan. Tapi itu beda. Nggak bisa kita bedakan, tapi itu beda. Itu hal yang kedua, yaitu ada jisim tobi'i, kemudian ada makan, kemudian ada husulnya, terjadinya ini. Nah, ini yang disebut sebagai makulat al-ain. Bukan tempatnya. Tempat itu beda lagi. Kemudian husulnya, terjadinya jisim tobi'i pada tempat. Ini yang disebut sebagai al-ain. Kedimanaan. Makulat atau kategori kedimanaan. Itu ada 3 hal ya. Jisim tobi'inya, tempatnya yaitu haizah, kemudian terjadinya. Itu adalah 3 hal yang ketiga. Terjadinya ini yang disebut sebagai makulat al-ain. Makanya di sini bukan makulatul makan, tapi makulat al-ain. Dan 3-tiganya eksis. Mawjud fil kharij. Menurut mutakalimin. Menurut sebagian mutakalimin. Itu definisi pertama dan ini nanti dimarjuhkan. Namun di dalam Syarah Mawaqif dan sebagainya justru kebanyakan ulama merojihkan definisi yang pertama ini dan dia lebih populer. Husulul jismi tabi'i fil makan. Fil haiz. Kemudian definisi yang kedua adalah hayatun tahsulu lil jismi tabi'i binisbati ila husulihi fi makanihi. Ada yang mendefinisikan makulat al-ain adalah sebuah keadaan yang terjadi. Lil jismi tabi'i, pada jisim tabi'i. Binisbati ila husulihi fi makanihi, dengan memandang pada keterjadiannya, keberadaannya pada tempatnya. Maka menurut definisi yang kedua, bukan husulnya, justru hayahnya. Bukan husulnya, justru hayahnya. Justru keadaannya. Jadi menurut definisi yang kedua ini ada 4 hal yang terlibat. Pertama hayahnya, kemudian jisim tobi'inya, kemudian tempatnya, kemudian ada husulnya. Lah hay'anya itu nisbatnya. Hay'anya di sini adalah keadaannya itu adalah nisbatnya. Makanya dia disebut sebagai makulah nisbiyah. Nah, ini beliau merojihkan yang kedua karena ikut pendapat Syekh Al-Attar. Namun di dalam syarah-syarah mawaqif sebagaimana yang disebutkan sebagaimana yang dijelaskan di dalam takliknya ini lebih sepakat atau lebih dikuatkan pendapat yang pertama. Coba buka taliknya itu yang ketiga dan keempat. Ai huwa al hayatul mutarattibatu alal husuli fil hayyizi, yaitu sebuah keadaan makulat al ain adalah sebuah keadaan yang terefek, yang muncul dari al husul al fil hayz, dari keberadaan jisim tabi'i di al hayz. Jadi dia itu level berikutnya, bukan husulnya tapi keadaan yang muncul yang disebabkan oleh keberadaan jisim tabi'i pada haiz. Maka ini pendapatnya sebagian ulama. Wasya'i fil kutubil hikmiyah huwa ta'riful awal. Justru yang umumnya ada pada kitab-kitab filsafat itu definisi yang pertama. Wa huwa annal ain huwa husulus syai'i fil makan wal mata husulus syai'i fil zaman. Ya kan? Kemudian di sini ada Syekh Abdul Hakim. Abdul Hakim itu penghasiah syarah mawaqif. Lakin fi thubuti amrin waro al-husul taraddud. Tetapi dalam persoalan keberadaan hal lain di luar husulul jism, keberadaannya itu ada keyakinan. Hayahnya ini masih diperdebatkan justru para ulama. Jadi yang mereka yakini ada itu hanya 3 hal. Makanya di wal haqqu anna hadzal hay'a i'tibariyah. Pendapat yang benar, hay'ah atau keadaan itu adalah sudut pandang saja. Wal mawjudu kharijan innama huwa al jismu wal makan wal kaun. Yang eksis secara real fil kharij itu ada 3 hal saja. Hanya jisim tabi'i ada. Makan atau haiznya juga ada.
ada. Kemudian al-husul, keberadaan tempatnya, keberadaan jisim tabi'i pada tempat itu juga ada. Jelas ya? Saya sebenarnya lebih cenderung yang pendapat yang pertama ini. Beliau mengatakan di sini, oke. Beliau mengatakan wala'alla tsani aula. Bisa saja pendapat yang kedua atau definisi yang kedua itu lebih utama. Li'anna fihi i'tibaran nisbah min awalil amri al-munasib. Karena di dalamnya ada, di dalam definisi yang kedua itu memandang nisbat sejak dari awal. Artinya dia itu hay'a yang muncul dari husulnya. Jadi nisbatnya itu muncul dari sana. Karena di dalam definisi yang kedua itu ada dipandang nisbat sejak dari hal pertama yang kan nisbah berarti ada munasib, mansub, mansub ilaih. Saya ya. Likauni hadil a'rad nisbiyah, karena arat-arat ini yang 7 mulai dari ain sampai ke belakang 7 itu nisbi, arat nisbi mereka. Bi khilafi al-awwal. Beda halnya dengan definisi yang pertama. Karena menurut definisi yang pertama fa inna nisbah lazimatun husul. Karena menurut definisi yang pertama justru nisbatnya itu adalah implikasi dari keberadaan jisim tabii. Artinya harusnya kalau kita meyakini bahwasanya makulat al-ain adalah makulat nisbiyah, maka al-ain itu harusnya nisbatnya itu sendiri, bukan sesuatu yang darinya itu muncul nisbat. Paham nggak? Itu mengapa alasan dirojikan definisi yang kedua menurut Syekh Mus'aduddin ini. Fama tahasala al-jismu fil makan, maka kapanpun ada jisim itu pada hais, ada pada tempat, tahaqqaqa hunaka nisbatun bainal jismi wal makan, maka menjadi realisasi di sana nisbat, penisbatan antara jisim tabi'i dengan tempat. Biha, dengan nisbat tersebut, yusoful jismi, jisimnya itu bisa disifati bi annahu mutamakin, bahwasanya dia bertempat. Wal makanu bi annahu hayyizun lahu, dan tempatnya itu bahwasanya dia itu hayyizun lahu, adalah rangkanya atau tempat bagi dia, atau haiz bagi jisim itu sendiri. Ya. Tapi ini dikritik sebenarnya. Coba di takliknya itu yang halaman 75, yang halaman 75 yang kedua ini, tambih i'lam anna nisbah kharijatun an haqiqatil ain. Memang dia adalah ain adalah makulat yang nisbiyah, tapi dia keluar dari hakikat al-ain. Maka tidak perlu untuk mendefinisikannya dengan definisi hayatun tahsulul jismi, bukan. Karena dia hanya al-aradul am. Enggak. Nisbah itu keluar dari hakikat al-ain. Maksudnya dia bukan zatiyat. Bukan zatiyat dari mahiyah al-ain itu sendiri. Mahiyat makulah al-ain. Idlau kanat dakhilatan fihi. Andai kata nisbat itu masuk ke dalam mahiyahnya al-ain. Ingat ya. Coba diingat-ingat ilmu mantiknya. Di al-kulliyat al-khams itu al-jins fasal nau itu zati. Kemudian khosoh dan al-aradul am itu arodi. Arodi itu sampingan. Kalau zati dia masuk ke dalam hakikatnya, ke dalam mahiyahnya, ya, ke dalam tabiatnya. Lah, kalau kita katakan bahwasanya al-ain itu adalah nisbatnya itu sendiri, maka kita misalnya menganggap bahwasanya nisbat itu adalah zatiyat dari al-ain, maka mendefinisikannya harus ada nisbatnya di sana. Ada hay'a atau nisbat yang di sana. Karena kenapa? Karena definisinya ada definisi yang ingin mendefinisikan secara dzatiyah.
Namun masalahnya sebenarnya nisbat terhadap pada makula al-ain itu bukan dzatiyah. Di sini idlau kanat dakhilatan fi, maksudnya dzatiyah. Andai kata nisbat itu bukan keluar tapi dia masuk ke dalam hakikatul ain atau masuk ke mahiyah, artinya dia adalah dzatiyah. Artinya dia jenisnya. Karena jenis kan dzatiyah kan. Dia jenisnya. Lakana dzatiyatan lah, maka andai kata dia masuk maka dia pasti esensial bagi mahiyah al-ain itu sendiri. Fatakunu jinsan, maka dia jadi jenis. Problemnya kalau nisbat itu adalah dzatiyah bagi makula al-ain, maka dia pasti menjadi jins. Walau kana jinsan, lakanat al-arad an-nisbiyah anwa'an mundarija tahta mutlaq nisbah. Andai kata nisbat itu adalah jins, maka nisbatnya jadi jinsun ali. Maka arad-arad yang 7 hal ini menjadi nau yang berada pada nisbat. Ya. Fala takunu ajnasan aliyah, maka arad yang 7 ini tidak lagi menjadi jenis yang ali, jenis yang tertinggi. Padahal definisi dari awal al-maqulat al-asr itu al-ajnasul aliyah lil maujudatil mungkin, jenis yang tertinggi. Maka nisbat itu tidak boleh dianggap sebagai dzatiyah di dalam makulat-makulat ini. Karena kalau dzatiyah pasti dia jenis. Kalau jenis maka efeknya dia akan menjadi jinsun ali, sedangkan al-ain dan seterusnya itu jinsun safil atau jinsun mutawasid. Padahal definisi sejak dari awal al-maqulat al-asr itu jinsun ali, jenis yang tertinggi. Wa amma sab'ul baqiyah fatakun anwa'an mundarjah tahta nisbah. Ya kan? Nah, fatakunul ajlasul aliyah minal arah hina idin thalatha. Jika itu dianggap jinsun ali, yaitu nisbat jinsun ali, maka jinsun ali itu dari arad itu hanya 3 nantinya. Al-kam, kaif, dan nisbat. Berarti makulatnya ada 4 saja. Pertama jauhar, kemudian al-kam, kemudian al-kaif, kemudian nisbah. Ya kan ya? Maka itu kita tidaklah menganggap nisbat, penisbatan itu sebagai esensial bagi definisi atau esensial bagi hakikat atau mahiyahnya al-ain itu sendiri. Wa amma man ja'ala sab'al baqiyata ajnasan aliyah. Adapun ulama, dan itu yang pendapat yang roji, dan karena itu yang kaitan yang roji otomatis definisi yang pertama. Adapun ulama yang menganggap 7 makulat ini adalah jinsun ali, falam ya'ni biha ma yadkhulun nisbah fi dzatiyah, maka dia tidak memasukkan, tidak bermaksud bahwasanya nisbat yang berada pada al-ain dan seterusnya itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam, tidak berniat untuk memasukkan nisbat ke dalam esensi substansi dari al-ain. Bal ma ta'ridun nisbat lahu illa al-idhofah fa inna mafhumha an-nisbah wa mustada'iyatan takrar nisbah fatanabbah. Ya. Jadi seluruhnya itu tidak dianggap nisbat. Seluruhnya itu nisbat ini hanya al-aradul amnya saja, bukan sebagai jinsun ali. Kalau jinsun ali maka nanti dia tidak menjadi al-makulat. Padahal definisi makulat itu ajnasul aliyah lil mawjudatil mumkinah. Jelas. Kemudian kita masuk ke pembahasan atau bab selanjutnya, dan ini yang sebenarnya yang lebih menarik. Saya pribadi dan mungkin dirasakan oleh teman-teman yang belajar makulat itu, sebenarnya makulat ini akan menjadi mudah karena kalau kita mengetahui titik singgung antara mutakalim, mu'tazilah, dan falasifahnya itu sendiri. Karena kalau kita tidak mengetahui titik singgung mereka, maka kita mengapa ini seperti ini, mengapa ini seperti itu, maka tidak akan tahu. Jadi sebenarnya pembahasan ilmu makulat itu otomatis sebenarnya harus memahami apa yang dikatakan oleh mutakalim, mu'tazilah, falasifah itu secara langsung agar bisa paham kenapa mereka ngomongnya seperti ini, alasannya bagaimana. Kalau tidak seperti itu, karena seluruh hal yang terkait dari ilmu makulat ini sebenarnya adalah efek dari keyakinan mereka
pada terma sebelumnya. Bisa akidahnya demikian atau dengan sudut pandang yang lain. Pokoknya dia itu adalah efek dari kelanjutan setelahnya. Karena bagi mereka, ingat, bagi mereka, apalagi falsafah, itu yang awal itu, ingat, tobi'iyat itu adalah bukan al-falsafah al-ula, bukan filsafat yang pertama. Yang pertama itu umurul amah, al-ilahiyat. Segala hal itu dibangun dari situ sebenarnya. Segala hal dibangun dari situ. Dibangun dari ilahiyat, kemudian nanti ditarik ke tobi'iyat. Maka keyakinan mereka terhadap tobi'iyat itu munculnya dari keyakinan terhadap ilahiyatnya mereka. Maka khilafnya mereka itu sebenarnya berefek pada keyakinan mereka, pada keyakinan-keyakinan turunan terhadap hal-hal yang tobi'iyat. Keyakinan mereka terhadap apa yang disebut sebagai al-haiz, keyakinan mereka terhadap apa yang disebut sebagai al-jism dan sebagainya, itu munculnya dari awalnya pemikirannya dari hal-hal yang ilahiyat. Itu yang terjadi. Al-khilaf fil jism tabi'i bainal mutakallimin wal mu'tazilah wal falasifah. Perdebatan pendapat tentang apa yang disebut sebagai jism tabi'i antara mutakallimin, mu'tazilah dan para filsuf Yunani. Dhahab al-mutakallimun ila anna al-jism at-tabi'i huwal jawhar. Jism at-tabi'iyya huwal jawharul qabil lil inqisami mutlaqan. Sawa'un kana inqisaman fi'liyan aw wahmiyan. Ini agak berat tapi oke lah, kita jelaskan. Menurut mutakallimin berpendapat bahwasanya yang dimaksud sebagai jism tabi'i atau jauhar tadi, jauhar yang jism tabi'i, yang makulat jauhar, dia masuk makulat jauhar ya, itu adalah huwal jauharul qabil lil inqisam, adalah jauhar yang bisa terbagi-bagi. Karena mereka meyakini bahwasanya jisim itu tersusun dari al-jawahir farda, dari jauhar-jauhar yang tunggal. Maka yang disebut jisim yaitu adalah jauhar yang bisa terbagi-bagi tadi. Ya kan? Terbagi-bagi, jauhar yang bisa terbagi-bagi tadi, mutlakon, secara mutlak. Maksudnya ai sawa'un kana inqisaman fi'liyan aw wahmiyan. Maksudnya adalah baik dia itu bisa terbagi secara fi'li. Ingat, al-qismah itu ada 3. Qismatul wahmiyah, kemudian qismah al-aqliyah atau al-fardiyah, dan kemudian al-qismah al-fi'liyah. Kalau al-qismah al-fi'liyah itu ada 2, yaitu dipotong sama dipecah secara real. Itu al-qismah al-fi'liyah. Kemudian al-qismah al-wahmiyah itu mengikuti mata kita. Ketika mata kita melihat sesuatu benda, maka kita bisa memperkirakan benda itu bisa dipotong menjadi 2, menjadi 3, 4, terus sampai terus-terusan. Lah, al-fi'liyah dan wahmiyah itu ada batasannya kan? Karena fi'liyah, kita tidak mungkin bisa memotong benda sampai ke ujung akhir. Karena kesulitan alatnya. Nggak mungkin. Benda yang semakin kecil akan semakin sulit untuk dipotong kan? Karena itu fi'liyah pasti terbatas. Wahmiyah itu juga terbatas. Kenapa? Karena dia mengikuti mata. Misalnya kita melihat satu benda. Benda yang kita lihat itu misalnya 1 meter. Kita bisa memperkirakan dengan mengikuti mata. Waham itu harus ikut his ya, ingat ya. Itu bedanya nanti dengan al-aql. Waham itu harus mengikuti his, mengikuti panca indera. Panca indera kita melihat satu benda itu besarnya 1 meter. Kemudian kita melihat itu, kemudian kita bagi secara waham, secara imajinatif kita. Oh, di tengah-tengahnya ini saya potong. Tapi nggak dipotong, kita nggak bawa pisau atau bawa benda keras untuk potongnya, tapi kita lihat itu, kemudian kita bagi menjadi, ini ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Ingat ya, ini ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Oke.
Kemudian oh gitu, terus kita ambil lagi tengahnya lagi, tengahnya lagi, tengahnya lagi, tengah. Itu pasti ada ujungnya. Kenapa? Karena nggak kuat. Mata kita tidak akan bisa lagi membedakan benda yang paling kecil. Berarti kisma al-fi'liyah, pembagian yang real, pembagian yang aktual, dan pembagian yang imajinatif, itu pasti ada batasannya. Beda halnya dengan al-kisma al-aqliyah. Jadi al-kisma al-fi'liyah dan al-kisma al-wahmiyah itu semua sepakat. Falasifa, mutakallimin, Mu'tazilah, Asy'ariyah itu sepakat bahwasanya jauhar atau jisim itu al-qisma al-fi'liyah pasti terbatas, pasti ada ujungnya. Al-qisma wahmiyah juga pasti ada ujungnya. Dia pada suatu titik di mana dia tidak bisa dibagi secara fi'li dan dibagi menjadi secara wahmi lagi, nggak bisa. Perdebatan para mutakalim dengan falasifah itu bukan di al-qisma al-fi'liyah dan juga al-qisma al-wahmi, bukan di situ, tapi al-qisma al-aqliyah. Al-qisma al-aqliyah. Di mana kita tidak menyertakan. Jadi his itu hanya membantu, tapi kita menganggap bahwasanya benda tertentu itu kita bisa bagi secara rasional bagi dua, bagi tiga, terus sampai nggak ada ujungnya. Maka ini yang ada perdebatan pendapat. Para ulama mutakalimin mengatakan bahwasanya al-qisma al-aqliyah itu juga terbatas. Ujung batas terakhir itu yang disebut sebagai al-jauhar al-fard. Jadi jauhar fard itu maujud fil kharij, maujud fil kharij, namun pembagian menuju ke jauhar al-fard itu adalah pembagian secara rasional. Rasional. Mengapa jauhar fard itu harus ada menurut mutakallimin, walaupun mutakallimin nggak ada satupun yang pernah melihat jauhar fard? Karena bagi mereka secara logika ada benda yang besarnya sekian, terus kemudian ada benda yang taruhlah ini lebih besar, taruhlah ini lebih besar, atau ini kecil, ini lebih besar kan? Bagi mereka secara rasional, kenapa benda ini disebut lebih kecil dibandingkan benda ini lebih besar? Ini lebih besar daripada ini. Ini lebih kecil dibandingkan ini. Kenapa? Karena dia memiliki perbedaan ukuran yang terbatas dengan ini. Ini disebut sebagai lebih kecil dibandingkan ini karena dia memiliki ukuran yang perbedaan ukuran yang terbatas taruhlah sini. Ini dari sini sampai ke sini kan terbatas kan, nggak lebih kan? Lah, kalau demikian nggak lebih, maka pasti seluruh bagian dari jisim itu pasti ada bertitik pada sesuatu yang terbatas, yaitu al-jauhar al-fard. Itu salah satu logikanya. Salah satu logikanya. Salah satu argumentasi jauhar fard itu ada. Andai kata tidak ada jauhar fard, maka tidak mungkin ada dua benda yang kita sebut ini lebih kecil dibandingkan benda yang lain. Itu menurut mutakalimin. Itu argumentasi, salah satu argumentasi. Argumentasi yang lain adalah ketika kita percaya adanya nuktoh, ada satu benda yang nggak bisa dibagi lagi, maka nuktoh itu yaitu jauhar fard. Bisa saja itu jauhar fard, karena itu nggak bisa dibagi lagi kan. Dan kalian meyakini adanya nuktoh. Kenapa kalian tidak meyakini adalah jauhar fard? Itu yang dikatakan oleh mutakalimin terhadap para sifat. Kalian yakin ada nuktoh, ada titik. Tapi kenapa kalian nggak yakin adanya jauhar fard? Padahal itu sama, nggak bisa dibagi lagi secara akal. Oke, kita kembali. Mutakalimin berpendapat bahwasanya jisim tobi'i itu adalah jauhar yang bisa menerima pembagian secara mutlak. Bisa dibagi. Bisa dibagi itu bukan berarti dia benar-benar dibagi. Pokoknya bisa berpotensi dibagi. Baik itu dibagi secara fi'li atau dibagi secara wahmi. Secara wahmi saja. Mengapa demikian? Karena mereka meyakini bahwasanya li'annal qabila indahum la yajibu baqa'uhu ma'al maqbul wala hayula wala surata indahum aidan. Karena al-qabil menurut mereka, nanti saya terangkan.
Al-Qabil yang menerima menurut mutakalimin tidak wajib ada bersamaan dengan yang diterima. Yang menerima tidak wajib ada bersamaan dengan yang diterima. Wala hayula, dan tidak juga ada hayula sebagai al-qabil. Al-hayula itu qabil. Dan juga tidak ada surah jismiyah sebagai al-maqbul. Iya, al-maqbul. Indahum menurut mutakalimin. Oke, kita terangkan ya. Bagi mutakalimin, qabil la yajibu baqa'uhu ma'al maqbul. Tidak wajib ada bersamaan dengan makbul. Taruhlah ini benda. Oh ya, belum dia nih. Bentar. Taruhlah ini benda. Benda tertentu. Taruhlah ini benda tertentu. Kemudian kita potong. Kita potong menggunakan pisau atau apapun itu. Bukan benda tertentu. Taruhlah ini air ya. Taruhlah ini air. Karena mereka meyakini adanya hayula itu pada al-anasir al-arba'ah. Menurut falsafah itu pada 4 unsur. Air, api, tanah, dan udara. Itu saja. Yang lainnya bisa saja gabungan dari itu bisa dipotong. Perdebatan mereka terhadap unsur-unsur yang basit, unsur-unsur yang tidak tersusun dari unsur yang lainnya, yaitu air, api, tanah, dan yang lain. Yang murni ya. Karena bisa saja tanah tersusun dari juga ada campuran air dan sebagainya. Enggak, tapi yang dibahas mereka adalah unsurnya. Yang dibahas mereka adalah unsurnya yang murni. Taruhlah ini benda, taruhlah ini air. Taruhlah ini air. Supaya kita adil terhadap falsafah, karena kita enggak mendustakan atau enggak bercerita bohong tentang apa yang diyakini oleh mereka. Taruhlah ini benda ini adalah air. Kemudian air ini kita potong. Taruhlah air ini kita potong. Tanah, air, api, potong. Maka dia menjadi dua. Oke. Proses ini disebut sebagai potong. Potong. Taruhlah potong. Argumentasi falsafah itu unik. Campuran antara empirisme dengan rasionalisme. Empirisme itu percobaan, rasionalisme itu dengan ilmu logikanya. Ini kan namanya fasel. Bahasa Arabnya kan fasel kan. Potong. Oke. Berarti kita potong. Berarti ini menjadi dua bagian. Baik kita potong beneran atau kita perkirakan. Pokoknya dipotong lah. Fasel. Maka proses terjadinya potong ini mengharuskan adanya yang disebut sebagai hayulah dan mengharuskan adanya yang disebut sebagai surah atau mengharuskan adanya hayulah dulu. Kalau begini, bagi mereka, pertama, mereka meyakini bahwasanya benda, unsur-unsur yang basit itu dia muttasilun fi nafsihi. Muttasilun fi nafsi. Dia bersambung. Jadi bendanya ini benar bersambung. Hakikatan. Kama huwa indal his. Ketika dia melihat air bentuknya ini, ya ini air nggak terpotong. Satu benda, beneran. Jadi mereka sebutnya sebagai muttasil. Bersambung. Mengapa mereka yakin bahwa benda itu muttasil? Al-Anasir al-Fa itu muttasil. Itu ada alasannya yang lain. Nanti saya nggak perlu bahas itu nanti ya. Pokoknya
awal pertama kali mereka meyakini adanya hayula dan suroh, itu awal pertama kali karena mereka meyakini benda ini adalah muttasil fi nafsihi, bersambung, tidak ada fawasil, tidak ada jedanya, tidak ada rongga-rongga kosong yang terjadi. Kama huwa indal hissi, sebagaimana itu dari sudut pandang mata. Mata melihat itu nyambung, berarti hakikatnya juga seperti itu. Oke, berarti benda ini disebut oleh mereka sebagai mutasil atau sambung. Oke, sambung lah. Enggak saya terjemah, oke. Kemudian ketika benda ini terjadi fasel, kena potongan, maka menjadi dua. Bagi mereka itu bukanlah benda ini ketika dipotong menjadi dua, bahwasanya benda yang kedua ini yaitu potongan pertama A, kemudian B, ya, atau enggak, jangan AB, keliru ini. Ini B sama C. Ini B sama C. Ini kan hasil dari potongan kan. Ini A. Ini A, ini A. Ya. Ketika dipotong, difasel, maka dia berubah menjadi A, B, C. Kok berubah menjadi B dan C menurut falsafah? Iya, karena A-nya lenyap. Bagi mereka sudah tidak ada lagi hakikat A. Karena ketika potongan kena potong, maka dia menjadi B dan C. Kenapa demikian? Karena menggunakan logika an-naqidhan la yastami'an wa la yartafi'an. La yastami'an fi makanin wahid. Kok bisa? Gini. Potong itu kan fasel. Fasel. Ini kan fasel ini kan hubungannya tanakut dengan ittisol kan. Fasel dan ittisol itu kan hubungannya tanakut. Maka mereka nyebut ittisol ini sebagai surah. Ketersambungannya benda jisim itu sebagai surah jismiyah. Ingat ya, surah jismiyah itu ketersambungan, bukan yang bersambung. Oke. Ketika benda A ini dia adalah mutasil karena dia ada ittisolnya, ada surahnya. Ini surahnya adalah ittisol, ketersambungannya. Maka dia ketika kena potong fasel, maka otomatis salah satunya lenyap. Ada kalanya ittisolnya lenyap atau faselnya lenyap. Namun yang terjadi adalah ittisolnya yang lenyap. Kenapa? Karena buktinya setelah dipotong membentuk ada dua benda yang hakikatnya baru. Kalau ini 10 cm, maka ini 5 cm, 5 cm. Yang 10 cm mana? Hilang. Bagi falsafah hilang, ingat hilang. Hilang. Cering, hilang. Paham enggak? Kalau bagi kita mutakalimin enggak, itu bukan hilang, itu hanya terbelah saja unsur jauhar fardnya. Seperti kita jauhkan jarak antara jauhar fard di sini menjadi sebelah kanan, sebelah kiri, terus dijauhkan saja. Jadi benda yang ini sama dengan benda yang ini. Menurut mutakalimin. Tapi kalau falsafah enggak, ini beda, hakikatnya beda. Ini hakikat A, kemudian ketika dipotong hakikat B dan C. Kenapa hakikatnya berubah? Karena terjadi tanakut, kontradiksi. Kaidahnya dua hal yang tanakut tidak mungkin berkumpul di satu tempat. Nah, ini kan mutasil dan dia ittisol. Kemudian kena fasel, potong. Hubungan antara ittisol dan fasel atau al-qat' itu hubungannya tanakut. Kalau ada ittisol, mustahil fasel ada. Kalau ada fasel, mustahil ittisol ada. Jelas ya? Maka di sini yang dimenangkan itu faselnya karena buktinya nyatanya memang terbelah menjadi dua. Maka ketika itu terjadi,
Maka muncul pertanyaan. Lah, ini benda yang pertama A. Kemudian benda ketika setelah dipotong adalah benda B, kemudian benda C. Lah, benda yang menerima pemotongan ini apa? Ini pertanyaannya. Menurut falsafah ya. Kamu katakan benda sebelum dipotong itu adalah hakikat A, ya kan? Kemudian ketika dipotong menjadi hakikat B dan C. Lah, benda yang ketika menerima pemotongan itu hakikatnya apa? Bukan A, bukan. Karena A adalah mutasil, mustahil dia kena fasal. Bukan B dan C, karena ukuran sejak dari awal itu sangat berbeda. Lah, kalau demikian, fasalnya ini masuknya ke tempat mana? Lah kan adalah fasal. Nah, terus yang di fasal itu apa? Kata kamu bukan A. Juga otomatis bukan B, bukan C kan. Nah, fasalnya mana? Oh, kalau begitu menurut falsafah mengatakan bahwasanya oh, fasalnya itu nempelnya bukan pada itisolnya. Nempelnya pada alkobil. Alkobil adalah hayulah. Alkobil adalah hayulah. Yang menerima fasal. Hayulah atau mada atau materi. Jadi yang menerima fasal ini adalah hayulahnya. Bukan itisolnya, bukan surah jismiyahnya. Karena surah jismiyah itu tanakut, tidak mungkin bertempat pada satu tempat. Ketika fasal ada, itisolnya lenyap. Ketika itisol ada, fasalnya lenyap. Itisol itu surah jismiyahnya. Paham nggak? Berarti yang nerima ini kan harus ada. Ada kaidah mereka, al-qabil yajibu baqa'uhu ma'al makbul. Ini fasal ini makbul. Di sini posisinya sebagai makbul. Fasal ini makbul. Yang diterima. Terus kalau ada yang terima berarti harus ada yang menerima. Yang menerima ini siapa? Yang menerima ini siapa? Yang menerima ini mustahil surah jismiyah. Karena surah jismiyah hilang ketika ada fasal. Karena surah jismiyah adalah itisol. Nah, itisol ini hubungannya dengan fasal ini tanakut. Hubungannya dengan potong ini tanakut. Ketika ini ada, potong ini ada, itisol ketersambungan tidak ada. Maka tidak mungkin dia itisol ini menjadi al-qabil, menjadi yang menerima. Maka yang menjadi menerima itu adalah harus selain surah jismiyah. Mereka menyebutnya sebagai hayulah, materi. Ya, sebagai hayulah atau materi. Maka kaedahnya al-qabil yajibu baqa'uhu ma'al makbul. Qabil itu harus bersamaan, wujudnya ada tetap bersamaan dengan makbul. Berarti hayulahnya ada di sini sama dengan hayulahnya ada di sini, sama dengan hayulah ada di sini, sama dengan hayulahnya seluruhnya. Yang berbeda hayulah A itu sama dengan hayulah B, sama dengan hayulah C, sama dengan hayulah yang kita cari ini. Taruhlah ini A1 ya. A1, A yang mendapat faktor eksternal kedapatan fasal. Maka al-qabil hayula ini sama. Hayula yang ada di sini sama dengan hayula yang di A, sama dengan hayula di A1, sama dengan hayula di B dan C. Bedanya hanya surah jismiyahnya. Surah jismiyah A beda dengan surah jismiyah B, beda dengan surah jismiyah C, dan otomatis nggak ada ketika di A1. Surah jismiyah A1 belum ada, karena ketika kena fasal, mustahil ada, karena dia hubungannya tanakut. An-nakidon la istami'an wala yartafi'an. Makanya saya katakan, argumentasi falsafah itu seluruhnya didasarkan pada kaidah mantik, kaidah logika. Meskipun nanti dikritiknya juga dengan menggunakan kaidah logika. Tahu nggak? Makanya bagi falsafah yang percaya bahwasanya benda itu harus mutasil, maka dia mau tidak mau harus punya teori yang namanya ada hayulah. Juga punya teori yang adanya surah jismiyah. Harus percaya itu. Dan kaidahnya al-qabil yajibu baqa'uhu ma'al makbul. Sedangkan mutakalimin tidak percaya itu. Karena sejak dari awal tasawur mereka terhadap benda itu bukan seperti ini. Tasawur mereka benda itu ya
tersusun dari benda menurut mutakalimin ya seperti ini. Taruhlah yang kelihatannya nyambung itu sebenarnya nggak nyambung. Jadi ketika ada benda yang dipotong, ketika terjadi pemotongan itu sebenarnya bukan membentuk hakikat baru. Dia hanya memisahkan jarak antara jauhar fard yang di sini terus dipotong, direnggangkan saja jaraknya. Paham nggak? Dan kita pastikan bahwasanya ini sama dengan ini. Persis. Bedanya hanya kerenggangan di jauhar fardnya saja. Jelas ya? Tasawur filsafat zaman sekarang atau fisika zaman sekarang lebih dekat kepada mutakalimin. Menurut falasifah itu ribet sekali. Teori mereka terkait itu ribet sekali. Karena itu di dalam kitab-kitab ilmu kalam ya, di Khoridah Bahiyah dan sarah-sarahnya dan Jauhar Tauhid itu banyak disebutkan. Dengan kita percaya adanya Jauhar Fard, itu kita bisa memberantas atau kita bisa menutup semua kemungkinan falasifah yang dibangun oleh mereka dari ketidakpercayaan mereka terhadap adanya Jauhar Fard. Karena mereka tidak percaya Jauhar, maka harus percaya padanya adanya surah dan hayulah. Ketika percaya adalah surah dan hayulah, maka mereka harus percaya bahwasanya hayulah karena dia itu hayulah tetap ada. Maka dia harus percaya yang kodim. Maka yang kodim itu menurut mereka itu hayulahnya. Ingat, alam semesta kodim itu bukan surahnya. Surahnya bisa hilang. Hayulahnya yang tetap. Itu nanti ditarik-tarik sampai ke waktu dan sebagainya. Dari ujung awalnya tidak percaya Jauhar Fard. Ketika percaya Jauhar Fard, maka seluruh teori hayula, surah, karena dibangun dari situ, tidak ada otomatis. Karena dia percaya Jauhar Fard. Kok bisa mutakalimin punya kepercayaan bahwasanya benda itu adalah Jauhar Fard, kemudian falasifah meyakini benda-benda yang al-anasir al-arba'ah yang basit itu adalah mutasir, itu ada argumentasinya tersendiri. Ada argumentasi yang itu ujungnya dari awal. Padahal sebenarnya dua-duanya falasifah dan mutakalimin itu dua-duanya tidak pernah melihat Jauhar Fard sama. Tidak pernah melihat real Jauhar Fard, tapi rasional mereka mengantarkan mereka pada kesimpulan seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Sudah tergambarkan di otak. Kalau sudah tergambar lagi, saya ulangi itu. Saya ulangi keterangan seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau sudah tergambar, maka akan menjadi mudah. Mutakalimin berpendapat bahwasanya jisim tobi itu adalah jauhar yang menerima pembagian secara mutlak. Baik itu pembagian secara fi'li, aktual, atau pembagian secara imajinatif. Bukan rasional. Mengapa demikian? Li'annal qabila indahum la yajibu baqa'uhu ma'al maqbul. Karena mereka, bagi menurut mutakalimin, tidaklah wajib ada qabil bersamaan dengan makbul. Karena mereka nggak percaya adanya hayulah dan surah itu tadi. Tidak percaya adalah hayulah dan surah. Wala hayulah wala surah ta'indahum. Tidak ada hayulah dan tidak ada surah menurut mutakalimin. Ya, jadi yang namanya jisim itu ya pokoknya jauhar yang bisa terbelah. Jauhar yang bisa terbelah. Wasawun kana fi jihatin ausnataini aw thalathin fal khat wa satu naw'an minhu indahum. Baik jauharnya tadi itu yang disebut sebagai jism tobi'i, baik ada kala jism tobi'inya itu di satu arah. Di satu arah berarti adalah khat. Atau di dua arah. Berarti satah. Atau di tiga arah berarti tiga dimensi. Maka khat baris, satah bidang itu adalah dua jenis dari jisim. Itu jisim juga menurut mutakalimin. Jadi menurut mutakalimin itu kan definisinya kan gini. Definisi menurut mutakalimin
jisim itu adalah skop jauhar yang bisa dibagi, gampangnya gitu. Jauhar yang bisa dibagi. Baik itu dibagi ke satu arah atau dua arah atau tiga arah, nggak urusan. Pokoknya sudah bisa dibagi berarti itu adalah jisim. Mana ini? Gimana? Terusannya gimana ya? Kok jadi kayak gini ya? Gini ya. Oh, bukan. Kalau pacaran gambar kubus. Oh, gini. Pokoknya gini lah. Kubus, taruhlah kubus. Taruhlah kubus. Oh, ini ya. Belum ditarik ini ya. Oh iya, ini belum ditarik. Nah, kubus. Ini khot. Ini satah bidang. Ini jismu taklimi. Ya. Jauhar, jisim tobi itu adalah jauhar yang bisa dibagi. Baik itu yang bisa dibagi pada satu arah yang disebut sebagai khot, atau yang dua arah yang itu disebut sebagai satah. Maka atau yang tiga arah apalagi yang disebut sebagai jisim taklim menurut falasifah. Ya, itu semuanya adalah jisim. Maka ini kenapa khot itu disebut sebagai jisim yang dibagi, yang jisim yang bisa terbagi ke dalam satu arah. Ya karena ini kan bisa dibagi satu. Ini kita bagi satu dua. Kan satu arah doang, nyamping. Kalau ini kan bisa dibagi dua arah. Bisa kita bagi ke sini, bisa kita bagi ke sini. Dua arah saja kan, bidang. Kalau ini kan tiga arah, bisa dibagi ke sini, atau yang dalamnya. Yang dalamnya. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau yang jismun yang jismun taklimi yang tiga dimensi itu ini kan, ini panjang, lebar, terus ini ada tinggi. Pojokan di sini loh, kan kelihatan kan pojokan di sini. Ya, maksudnya seperti itu. Jelas ya? Jadi bagi mutakalimin nggak harus tiga dimensi. Satu dimensi pun tetap jisim menurut mutakalimin. Menurut mutakalimin tetap jisim. Pokoknya jauhar yang bisa dibagi, baik itu dibagi satu arah, dua arah, tiga arah, apa atau lebih, itu tetap jisim. Maka fal khattu wasathu nau'ani minhu indahum. Maka baris dan bidang itu adalah dua jenis yang ada berada pada jisim itu sendiri. Kok jadi mengecil? Ya kan? Itu yang menurut mutakalimin Asy'ariyah. Wa arrafahu al-mu'tazilatu bi annahu tawilul aridul amiq fal khattu wasitatani bainahu wa bainal jawhar fard wal awal ma taraka min jawharain fardain walidha yusammunahu khattan jawhariyan wa thani ma taraka min thalathati jawahir walidha yusammunahu sathan jawhariyan. Saya pikir sampai di sini dulu ya, karena bukan apa-apa, karena saya lagi penyakit mata ini, jadi kepala itu pusing, baru ketularan mata merah, sakit mata. Tapi intinya nanti ini gampang. Kalau sudah dipahami salah satunya nanti akan bisa mengetahuinya. Inti dari nanti kita baca, kita lanjutkan. Jadi mutakalimin itu percaya adanya jismu tobi'i adalah jauhar yang bisa dibagi ke
baik itu dibagi ke satu arah, dua arah, tiga arah, bebas. Mu'tazilah itu meyakini bahwasanya, dan ini ada sedikit uh, terjadi diskusi terkait definisi yang diutarakan oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah mendefinisikan jisim sebagai at-tawilul aridul amik, yang panjang, yang lebar, dan yang dalam. Kemudian dikritik oleh para ulama. Lah, apakah menurut Mu'tazilah yang nggak memiliki tiga hal ini, artinya yang tidak tiga dimensi, bukan merupakan jisim? Karena kamu mendefinisikan jisim tobi itu adalah panjang, lebar, dan dalam. Berarti kalau yang tidak memiliki ini, misalnya satah atau khot, itu bukan merupakan jisim. Oh enggak, tetap itu juga dianggap Mu'tazilah dianggap sebagai jisim. Mereka hanya mendefinisikannya dengan cara seperti ini. Tapi yang dimaksud oleh mereka bahwasanya jisim itu adalah sesuatu yang punya potensi bisa kita perkirakan ada panjang, lebar, dan dalam. Karena itu mereka mensyaratkan, Mu'tazilah mensyaratkan, beda dengan mutakalimin. Mutakalimin jisim tobi'i, menurut mutakalimin jisim itu cukup tersusun dari dua jauhar saja. Kalau Mu'tazilah minimal itu 6 kalau nggak salah. Minimal 6. Minimal tersusun dari 6 jauhar. Nanti kita akan jelaskan kenapa 6. Karena itu menurut mereka harus tawilul aridul amik, yang bisa kita perkirakan. Dan itu nanti bedanya dengan falasifah adalah gini. Falasifah tidak percaya adanya al-khot wasatah dan al-jismu ta'limi jauhar. Al-jism ta'limi yang jauhari. Sedangkan Mu'tazilah mereka percaya adanya al-khattul jauhari, al-satah al-jauhari, dan al-jismu ta'limi al-jauhari. Dia adalah merupakan jisim ta'limi yang jauhari. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, mereka percaya adanya jisim yang tersusun dari jauhar fard saja. Adapun khot, baris, adapun bidang, dan tiga dimensi itu hanya sudut pandang saja. Bentuk tidak masalah bagi seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, silakan bertanya Ustadz Jujaka. Ya, terima kasih Ustadz. Terkait pandangan falasifah tadi Ustadz. Ya. Terkait memandang sebuah jisim, apakah ini ada pengaruhnya dari cara mereka mengambil sebuah epistem Ustadz? Artinya dalam pandangan falasifah itu kan sumber pengetahuan itu ada 3. Ada empirisme, ada rasionalisme, ada iluminasionisme. Oh iya, atau huduri kalau kata teori Alfait itu ya. Maksud saya mereka menganggap sebuah jisim itu berbeda cara pandangnya ketika ulama mutakalim memandangnya. Jisim itu mau dipotong berapapun, meskipun sama-sama belum pernah melihat Johar Farad, mau dipotong berapapun, kalau memang materinya atau maddahnya itu satu, ya tetap itu kan gitu. Misalnya kita punya batangan emas mau dipotong 1000 pun, kalau emas potongannya tetap emas gitu. Perbedaan ini apakah ada pengaruh dari sumber pengetahuan yang biasa dipakai oleh falasifah tadi? Mungkin di antara mereka ada yang beraliran empirisme, ada yang rasionalisme, atau iluminasionisme itu atau huduri tadi, atau mungkin yang yang diletakkan teori diambil oleh falasifah tadi, mungkin yang rasionalisme karena mengambil kaedah-kaedah yang kulinya tadi ya, kalau tidak salah paham saya. Mohon penjelasannya Ustaz. Oke, baik, ini pertanyaan yang penting ya sebenarnya. Pertanyaan penting ini. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini tuh biasanya muncul oleh beberapa kawan yang ikut terlibat atau baca-baca perdebatan kawan-kawan INSIS dengan yang lain.
Mereka suka menggunakan istilah ini karena itu kan sebenarnya kan istilah-istilah yang sering digunakan oleh orang-orang Barat, kemudian kan menyerap ke Indonesia dan sebagainya, kemudian itu jadi perdebatan. Begini, kalau saya ingin lepas dari itu, saya ingin lepas dari itu dalam arti bukan itu salah, bukan, tapi ingin memahaminya secara lebih ke dalam sesuai dengan apa yang mereka yakini. Kalau kita mengatakan mengapa falasifah itu punya pandangan seperti itu, apakah mereka memiliki sudut pandang yang berbeda dengan mutakalimin? Iya, jawabannya adalah iya, tegasnya jelas. Karena saya tadi kan menyinggung bahwasanya seluruh pandangan mereka terhadap filsafat tabiiyat itu berasal dari filsafat ilahiyat atau al-umurul amah. Al-ilahiyah bil ma'na al-am, ilahiyat dengan makna yang umum. Yaitu mereka sebut al-falsafah ula. Makanya mereka menyebut al-falsafah al-ula itu sebagai pertama, filsafat yang pertama. Kemudian tabiiyat itu justru yang nomor 3. Yang tengah-tengah itu riyadiyat. Tahu nggak? Tabiiyat itu terakhir, makanya dia disebut sebagai fisika. Yang ilahiyat itu metafisika sebelumnya. Oke. Tapi mereka mempelajarinya, mengajarkan ke anaknya itu yang nomor 2 dulu, riyadiyat, kemudian tabiiyat, baru dinaikkan ke ilahiyat. Ilahiyatnya itu landasannya terlebih dahulu, namun untuk pembelajaran anak kecil itu diajari yang hasilnya nanti kemudian ditarik ke atas. Tapi mereka landasannya awalnya dari ilahiyat. Oke, jadi sudut pandangnya itu karena ilahiyatnya itu mereka berbeda. Dalam bahasa kawan-kawan INSIS atau apa Syed Hussein Nasr itu worldview-nya berbeda. Memang, jadi umur amanya itu berbeda. Umur ama atau ilahiyatnya itu berbeda. Maka mereka itu. Lah, tapi kenapa saya nggak terlalu suka dengan istilah mereka mengikuti kayak apa aliran rasionalisme, empirisme dan sebagainya. Itu sebenarnya itu penyederhanaan sejarawan-sejarawan Barat kontemporer yang menyederhanakan persoalan. Menyederhanakan persoalan sebenarnya. Karena begini, karena falasifah, kalau kita anggap bahwasanya ini karena sudut pandangnya rasionalisme, berarti seolah-olah dia rasionalis semua. Bahwasanya semuanya pakai logika akal. Padahal ketika penetapan antara misalnya gini, tadi penetapan bahwasanya jisim itu ada hayula, ada suroh, itu kan campuran antara rasional yaitu menggunakan logika. Ketika ada fasal dipotong, pasti dia tidak mungkin bertemu dengan alitisol, ya kan? Itu rasionalnya. Tapi juga ada empirismenya. Dia melihat benda ini nyambung. Jadi mustafad minal his yang diambil dari panca indera itu diyakini sebagai kebenaran. Maka dia juga ada empirismenya. Ya kan ya? Kalau iluminasi mungkin itu alirannya yang Plato ya, Plato. Atau Plotunis dan Plato itu aliran di situ. Jadi nggak bisa disederhanakan perbedaan ini falasifah dengan mutakalim perbedaannya karena falasifah cenderung ke rasionalisme, sedangkan mutakalimin itu cenderung ke empirisme. Bahkan penetapan itu saya nggak sepakat karena ternyata ya ada kandungan empirismenya sekaligus rasionalismenya. Bahkan penetapan mutakalimin terhadap adanya jauhar fard di alam semesta itu sama sekali bukan empirisme. Argumentasi yang utama mereka itu rasionalisme. Rasionalisme. Tapi mereka menetapkan hal yang empiris dari hal yang rasionalis. Mereka argumentasi seluruhnya itu semuanya rasionalis, menggunakan rasio, akal, dan sebagainya. Kemudian mereka meyakini dengan akal ini pasti ada yang disebut sebagai jauhar fard. Jauhar fard itu wujud yang empiris, wujud empirik. Jadi nggak bisa disederhanakan alirannya falasifah itu rasionalisme, empirisme, seperti yang apa terjadi simplifikasi terhadap para sejarawan. Karena yang nyata terjadi argumentasi mereka itu ya campuran dari itu. Demikian juga mutakalimin. Jadi sebenarnya sudut pandangnya mutakalimin dengan falasifah itu sebenarnya sudut pandangnya kita katakan sama saja. Sama sebenarnya. Mereka menggunakan akal, juga menggunakan empirisme. Beda titik tekannya saja dan beda dalam beberapa hal. Ketika ketika rasional
listnya, rasionalismenya mutakalimin dipakai, kemudian empirisnya dipakai, kok bertentangan dengan zahir teks Al-Quran sama Sunnah? Maka mereka mulai bertanya-tanya kepada akal sama empirik ini. Apakah ada bermasalah? Kemudian dia lihat teksnya ini. Oh, teksnya ini redaksinya sorry, kotik sekali, dan tidak ada takwil di generasi salaf. Oh, maka kita mulai mencurigai yang rasional sama empirisme. Maka mereka mulai mentakwil dan sebagainya, menemukan hal. Jadi perbedaan mutakalimin dan falasifah itu perbedaannya di situ. Karena mutakalimin punya Al-Quran dan Sunnah. Yang di sana itu mereka nggak tahu bagaimana caranya mereka mengambil sudut pandang itu. Yang pasti mereka itu bisa merasakan, oh ini ada semacam ada petunjuk yang memberikan jawaban terhadap kerumitan rasionalis di sini. Maka rasionalis di sini ada kemungkinan 1 dan 2. Maka menurut petunjuk Al-Quran ini yang benar itu 2. Maka mereka membangun teori rasionalismenya dari petunjuk Al-Quran ini. Itu misalnya terkait adanya jawhar fard, selain rasional, mereka juga ngambil petunjuk dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada. Allah mengatakan ahsa kulla syai'in adada. Ahsa kulla syai'in adada. Allah mengetahui atau meliputi seluruh hal. Seluruh hal adada. Bilangannya. Jadi seluruh hal di alam semesta itu harus muhsa, harus bisa dicakup oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu diambil kesimpulan, saya agak-agak lupa ya. Pokoknya diambil kesimpulan, nanti saya carikan ini. Ini teksnya dari Al-Qur'an ini yang menginspirasi para mutakalimin mengapa harus ada teori jawhar fard. Apakah Al-Qur'an ini dulu atau rasionalis dulu kemudian dipadukan dengan Al-Qur'an, saya nggak tahu. Pokoknya itu inspirasinya diantara dari Al-Qur'an. Karena Allah itu harus mencakup seluruhnya, ilmunya mencakup seluruhnya, dan yang dicakup ini adalah alam semesta, maka bagian dari alam semesta itu harus muhsa, tercakup. Nah, kalau tercakup, maka tidak mungkin ada bagian-bagian dia yang tidak terbatas. Harus terbatas. Kalau unsur di alam semesta itu bisa secara rasional bisa dibagi-bagi, maka kita menyatakan bahwa ada di alam semesta ini tak terbatas. Padahal ketidakterbatasan itu bertentangan dengan teks Al-Quran. Allah ahsa kulla syai'in adada. Berarti adatnya itu harus muntahin. Bilangan keterbagiannya itu harus berakhir di satu titik. Karena berakhir di satu titik, maka alam semesta itu harus berakhir di satu titik, walaupun pembagiannya. Tahu nggak? Itu menarik sekali. Argumentasi mutakalimin itu, ya itu yang membedakan. Cara berpikirnya mutakalimin dengan para filsuf itu sama persis. Bedanya mereka ada petunjuknya. Mutakalim memiliki petunjuk Al-Quran, sedangkan falasifah itu tidak memiliki petunjuk Al-Quran. Makanya mereka kadang agak salah gitu loh. Padahal logikanya, mantiknya benar. Tapi karena nggak ada petunjuk, semacam guideline untuk di dalam beberapa hal yang sangat samar, keserupaan antara benar dan salahnya, maka mereka seperti itu. Maka mereka jadi jatuh pada kesalahan-kesalahan itu yang karena tidak ada guideline. Dan ini ajaibnya Al-Quran sama Sunnah, ajaibnya. Dan ini enggak, saya hanya bisa ngomong secara global, tapi mengetahui setiap kaidah di dalam kaidah dalam mantik, kaidah dalam ilmu rasional, kaidah di dalam ilmu fikih, ilmu kalam, itu ngambilnya dari ayat yang mana, Al-Quran mana, saya nggak tahu. Tapi saya rasakan satu hal, 2 hal itu, dan itu disebutkan secara general oleh para ulama. Demikian. Bahwasanya seluruh ilmu kalam, seluruh ilmu rasional yang dituliskan dalam Al-Quran itu dituliskan di dalam kitab-kitab kalam itu ngambilnya inspirasi dari Al-Quran. Nggak ada satu halnya enggak. Dan ini ajaibnya Al-Quran sama Sunnah. Jadi karena Al-Quran sama Sunnah, Al-Quran sama hadis itu adalah soleh likulli zaman, makan dia akan sesuai dengan setiap ruang dan waktu, setiap zaman. Maka informasi yang terkandung di dalam Al-Quran terutama itu harus mencakup hal yang universal, yang bisa selaras sampai seluruh zaman. Kalau ada hal yang tidak universal, yang perlu dicantumkan informasi di sana agar menjadi petunjuk tertentu,
yang spesifik, maka dicantumkan di dalam Al-Quran. Itu keajaibannya. Jadi tidak menunjukkan segala hal, tapi beberapa hal yang ada perubahan pola itu ditunjukkan secara Al-Quran jarang menyebutkan hal-hal secara spesifik. Tapi ketika membahas soal mawaris itu spesifik. Berbicara soal angka, angka itu spesifik. Nggak bisa angka itu general. Angka itu hal yang juz'i sekali. Maka halnya qot'i. Ada maksudnya. Kenapa bahas spesifik? Sebelumnya nggak pernah spesifik, kok tiba-tiba spesifik. Oh, berarti ada maksudnya. Itu. Jadi sebenarnya sudut pandang, kalau bahasa kasar meskipun nggak menjual, bahasa seperti yang ditulis dalam artikel itu nggak menjual. Perbedaan mutakalimin sama falasifah kaitannya ini karena mutakalimin memiliki Al-Quran, sedangkan falasifah tidak memilikinya. Itu saja sebenarnya. Nggak bisa kita tarik bahwasanya falasifah itu rasionalisme, terus mutakalimin itu empirisme atau sebaliknya. Karena faktanya di dalam kaidah mereka penetapan teori tersebut mereka menggunakan rasional, akal, logika, sekaligus empirik. Demikian juga falasifah dan mutakalimin. Jadi tidak ada bedanya. Itu saja menurut saya, pandang saya. Tapi ini belum tentu benar juga. Tapi yang pasti perbedaan di dalam level umurul amahnya itu yang membedakan. Itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Cukup Gus dari saya, matur nuwun. Ya, ya. Ahsakulla syai'in adada, itu ayat itu. Nanti saya buka di tafsir Ar-Razi. Ahsakulla syai'in adada. Dia pakai mafhum mukhalafah. Oke, ada yang lain nggak? Baik, kalau tidak ada, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa ditanyakan langsung di YouTube, nanti bisa kita jawab. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Gus. Oke, sama-sama.